Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dalam segala keadaan, bahkan di masa-masa paling sulit sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sejati. Marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menyembah Allah yang benar, yang telah menebus kita dengan darah-Nya yang tidak ternilai. Mari kita mengambil doa teduh. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah berkata bahwa Allah tidak akan merancangkan rancangan yang jahat, melainkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu patutlah kita semua bersuka cita memuji nama Allah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa, Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Bersama katakan, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus ajaib, nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita masuk di dalam doa syukur kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh diberi kesempatan
untuk kami menyembah Engkau, untuk kami bersama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, dimanapun jemaat-Mu yang Kau kasih sedang mengikuti ibadah online ini, kiranya Engkau menjamah setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat pemeliharaan Tuhan di tengah situasi saat ini. Tuhan masih memberikan bagi kami kesempatan untuk kami menyembah Engkau. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau juga masih memelihara kami di dalam kesehatan kami. Kau masih memelihara kami, menolong kami dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang kami sembah, yang kami percaya. Amin. Bapak Ibu, ingatlah, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan kita kemudian membiarkan kita begitu saja. Dia adalah Allah yang mencipta. Dia juga Allah yang memelihara kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata, Ia tidak akan memberikan ular beracun kepada orang yang meminta ikan. Ia juga tidak akan memberikan batu kepada orang yang meminta roti. Allah tahu yang terbaik untuk setiap kita. Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya saja, apakah kita sudah menjumpai Dia setiap hari? Ketahuilah, Allah tidak sulit untuk kita temukan. Dia ada bersama-sama dengan kita setiap hari. Dan Ia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu, berseru memanggil namamu, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persiapan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam menjalani new normal. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga berdoa agar penyebaran virus COVID tidak meluas ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Doakan untuk semua kepala daerah di Indonesia. Doakan buat pemerintah daerah agar dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan penanganan new normal di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami sedang bertarung Tuhan dengan pandemi corona saat ini. Kami berdoa buat pemerintah pusat. Biarlah Tuhan sungguh berikan hikmat bagi presiden dan juga jajaran menteri, semua yang terlibat Tuhan di dalam penanganan pandemi corona ini. Tuhan kiranya yang menolong agar pemerintah pusat boleh mengambil tindakan yang tepat, agar jangan sampai Tuhan virus ini melumpuhkan negeri kami. Kami rindu Tuhan, Engkau juga menolong setiap persiapan pemerintah untuk menjalani new normal di negara kami Indonesia. Kau pimpin agar semua persiapannya dapat berjalan dengan baik. Kau pimpin agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Indonesia boleh dipulihkan dari segala masalah berkaitan dengan pandemi corona ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap daerah, khususnya pemerintah daerah yang ada, buat kepala daerah, jajaran aparat-aparat yang ada di daerah, yang di luar pusat Tuhan. Kiranya Engkau menolong juga setiap kepala daerah agar mereka juga diberikan kasih karunia, hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengatasi masalah ini di daerah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, virus corona tidak menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, tapi kami rindu Tuhan melawat agar Indonesia boleh mengatasi pandemi ini Tuhan, dan kami segera dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan semua ini. Amin. Kita naikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk para pengusaha yang ada di Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mempertahankan usaha di masa sekarang ini. Saat ini ada banyak pengusaha yang terpuruk. Ada pengusaha yang mungkin tidak bisa lagi membayar upah dari karyawan mereka. Dan ada banyak sektor saat ini bergumul untuk bangkit kembali. Kita doakan buat para pengusaha. Kita juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dalam bisnis mereka. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan ini, agar mereka dapat melewati masa sulit ini, dan agar Tuhan memulihkan bisnis mereka yang sedang terpuruk. Mari kita naikkan pokok doa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengusaha Tuhan yang saat ini juga bergumul berat. Berbanyak sektor Tuhan yang saat ini terpukul karena dampak dari pandemi COVID. Berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan di dalam usaha mereka, di dalam bisnis mereka. Mungkin saat ini ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang terpuruk karena wabah COVID ini. Mereka mungkin tidak bisa membayar upah dari karyawan mereka. Mereka mungkin harus menutup sebagian dari usaha mereka. Mereka begitu bergumul Tuhan, tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang turun tangan melawat setiap anak-anak-Mu, yang memberikan bagi mereka hikmat, dan biarlah mereka diberikan kekuatan iman daripada Tuhan, agar tetap percaya, bertahan, imannya kuat di dalam Tuhan, walaupun saat ini masalah begitu banyak menerpa di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, khususnya yang terlibat di dalam pelayanan di dalam dunia bisnis. Tuhan yang memulihkan usaha mereka, Tuhan yang melawat setiap mereka. Kami rindu Tuhan boleh membangkitkan kembali mereka Tuhan, dari usaha mereka yang terpuruk. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh pulihkan. Inilah kerinduan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan
setiap pergumulan anak-anakmu ini yang bisa melayani, menjadi saksi di marketplace. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan semua ini. Amin. Kita juga berdoa yang keempat. Doakan juga untuk orang-orang yang terkena PHK oleh perusahaan. Kita doakan agar setiap mereka yang saat ini terkena PHK segera menemukan pekerjaan yang baru. Dan berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan selama masa mereka menemukan pekerjaan yang baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul Tuhan, karena mereka terkena pemutusan hubungan kerja. Apalagi Tuhan, mungkin mereka punya tanggungan anak, istri yang membuat mereka begitu kebingungan Tuhan. Kami rindu Tuhan yang pertama-tama memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi pergumulan ini. Biarlah mereka boleh tetap tenang di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti melawat dan menolong mereka. Bantulah mereka Tuhan untuk menemukan pekerjaan yang baru. Tolonglah mereka untuk dapat keluar dari pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Kau berikan kasih karunia, berikan bagi mereka hikmat agar mereka dapat memulai mungkin satu usaha yang baru Tuhan. Merintis satu usaha, Kau tolong. Biarlah Tuhan yang menuntun di masa yang susah ini. Kiranya Kau juga menguatkan iman daripada pasangan mereka, suami, istri, anak, dan juga kiranya Engkau menguatkan di tengah pergumulan ini Tuhan. Biarlah keluarga Tuhan yang mungkin saat ini terkena pemutusan hubungan kerja, biarlah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menolong, memberikan penghiburan dan kasih karunia. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar Tuhan. Setiap anak-anakmu yang bergumul berat saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Dan kelima, mari kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita secara pribadi. Percayalah, tidak ada satu masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan atasi. Tuhan kita selalu lebih besar daripada masalah-masalah kita. Karena itu, mari dengan iman kita datang, membawa segala beban kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia akan memberikan kelegaan dan menuntun kita keluar sebagai pemenang. Mari bersama kita naikkan pokok-pokok doa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami naikkan, kami bawa hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa-doa kami seturut waktu dan kehendak Tuhan. Jadilah pada setiap kami apa yang Engkau ingini, bukan apa yang kami ingini Tuhan. Dengan rendah hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berharap, berserah hanya kepadamu. Kabulkanlah doa kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berserah
Kami hanya berseru. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar pada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pemeliharaan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang akan disampaikan hari ini adalah mendapatkan kekuatan di dalam doa. Puji Tuhan, saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Media-media yang digunakan terbatas. Tetapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu hadir dan melawat setiap kami. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah lawatan-Mu hadir bagi setiap kami pada hari ini, sehingga firman Allah yang kami dengar sungguh menguatkan hati kami, dan kami mengerti betul bahwa ada kekuatan di dalam doa. Ada kekuatan ketika kami boleh tinggal dan juga mencari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kebenaran firman Allah hari ini terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada sebuah sayembara yang dilakukan oleh seorang raja kepada rakyatnya. Sayembara ini adalah berkaitan ataupun bersoal mengenai soal lukisan, ya. Disuruh membuat satu lukisan yang bertema dengan judul damai, tenang ataupun juga indah. Nah, beberapa di antara mereka, para seniman pun akhirnya mulai berusaha mengerjakan, berusaha melukis, berusaha mencari inspirasi untuk dapat memenangkan sayembara ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa hari lamanya, tiba saatnya pengumpulan lukisan daripada seniman itu dilakukan. Nah, ketika sudah dikumpulkan dan terdapat dari ratusan lukisan yang sudah dibuat itu, ada 3 lukisan yang menjadi bisa dikatakan menjadi top 3 lah begitu, ya, atau 3 terbaik. Nah, lukisan yang pertama adalah lukisan mengenai soal menceritakan tentang danau biru yang bening, udara yang sepoi, sejuk, dengan latar belakang langit biru yang cerah. Dan di tengahnya terdapat perahu kecil dengan seorang yang sedang bersiul sambil memancing. Dan orang yang melukisnya atau senimannya berkata, inilah damai sejahtera, kata pelukis yang pertama ini. Lalu kemudian lukisan yang kedua ditampilkan, yaitu adalah lukisan yang menggambarkan suasana pegunungan yang hijau dengan udara yang khas sejuk dan sawah yang terhampar
matahari cerah, pohon rindang, dan di situ terdapat ada 2 orang yang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Dan seniman atau pelukis itu berkata, inilah damai sejahtera itu. Nah, setelah lukisan pertama dan lukisan kedua itu pun juga ditampilkan, maka tibalah lukisan ketiga yang menjadi 3 terbaik. Nah, lukisan ketiga ini cukup membuat banyak orang-orang saat itu tuh di dalam cukup banyak membuat orang saat itu tuh bertanya-tanya, dan mungkin sambil mengkeritkan dahi berkata, ini pasti lukisan yang nggak masuk hitungan, tapi kenapa kok bisa masuk jadi 3 terbaik? Nah, lukisan yang ketiga ini tuh menceritakan atau menggambarkan tentang lautan luas, namun tidak berwarna biru, tapi berwarna hitam yang sedang dilanda badai angin yang topan, langit gelap, sambil ada petir, dan juga terlihat sangat abstrak sekali warna-warna gelap yang melukis ataupun yang terdapat dalam lukisan tersebut. Nah, dan di situ ada ombak yang besar dan bahkan seperti keadaan yang betul-betul dalam kondisi yang kacau. Nah, tetapi di antara lukisan itu ada di tempat itu di pinggir pantai ada satu rumah kecil. Dari situ terlihat ada 1 orang yang sedang berlutut dan berdoa dengan wajah yang betul-betul penuh dengan sukacita dan tenang. Nah, saudara, ketika diumumkan dari lukisan 3 terbaik ini, ternyata Bapak Ibu, rekan-rekan, manakah lukisan yang dapat dikatakan menjadi pilihan dan memenangkan sayembara ini? Ternyata bukan lukisan pertama, bukan juga lukisan yang kedua, tetapi lukisan yang ketiga, lukisan yang sama sekali tidak mencerminkan ataupun menggambarkan yang namanya damai, yang namanya tenang, yang namanya indah itu. Nah, mendengar hal tersebut, melihat tersebut, tentu saja banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih raja memilih lukisan yang ketiga? Di antara mereka pun mulai mengekspresikan kekesalan, mengekspresikan kekecewaan, keganjilan atas pilihan raja. Dan beberapa di antara mereka berpikir, bagaimana mungkin ada yang namanya kebahagiaan atau kedamaian di tengah-tengah situasi ataupun cuaca yang buruk itu? Kelihatannya raja salah pilih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah pertanyaan yang sama juga dan menjadi suatu pertanyaan saat ini? Yang mempertanyakan di manakah saya bisa mendapatkan damai, mendapatkan sukacita di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi buruk yang saat hari ini kita sedang alami. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin ada damai di tengah-tengah situasi yang buruk ini? Situasi tersebut situasi yang sebenarnya membawa setiap kita itu patutnya itu adalah mengeluh, kecewa, sedih dan sebagainya. Karena bagaimana mungkin orang tersebut bisa bersuka cita ketika kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang membuat kita itu terjepit. Di satu pihak kita harus berusaha untuk dapat menjaga ataupun berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap karyawan kita, tetapi di lain pihak kita nggak bisa produksi dan seterusnya. Ketika mungkin kita bertanya di manakah kedamaian itu ketika kita sedang lagi mengurus rumah tangga, dan ketika kita lagi ngurus rumah tangga di satu pihak kita harus mengurus keluarga, tapi di pihak lain kita harus mendampingi anak yang sedang belajar di rumah. Sungguh suatu pekerjaan yang nggak gampang dan yang kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita itu tidak dapat merasakan yang namanya sukacita itu. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir juga pikiran dan perasaan yang tidak jauh berbeda sedang menghantui bangsa Yehuda ketika mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka itu harus ditawan atau dibuang ke Babilonia. Impian mereka di mana sebagai bangsa yang pilihan Allah, impian mereka, impian yang hidup penuh dengan pengharapan, harus pupus seketika melihat ataupun menerima kenyataan tersebut. Masa kemasan di masa lalu yang digembar-gemborkan ataupun juga yang diungkapkan oleh orang Israel berganti menjadi masa kegelapan saat itu. Mereka harus menghadapi satu kondisi yang baru, satu kondisi yang tidak menyenangkan. Bayangkan saja, beberapa di antara mereka harus terpisah dari sanak keluarga. Harta benda milik keluarga harus dirampas.
Bahkan mereka juga harus hidup dalam cuaca yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, dalam tanah yang berbeda, dan seterusnya. Sungguh pasti adalah sebuah perasaan dan pikiran yang penuh dengan kekalutan, penuh dengan kekacauan. Dan gak heran, banyak di antara mereka berpikir bahwa hidup mereka itu adalah hidup tanpa harapan. Di tengah situasi ataupun kondisi yang tidak menyenangkan ini, Tuhan melalui Nabi Yeremia mau menyampaikan firman-Nya dengan tujuan agar orang Israel itu paham atas apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah pembuangan. Dan sebagaimana kita baca dalam Yeremia pasal 29 ini, ada 5 hal yang harus mereka lakukan di masa-masa pembuangan yang terjadi pada saat itu. Apa saja itu 5 hal itu? Yang pertama adalah mereka diingatkan dan juga diberikan petunjuk bahwa mereka harus menerima keadaan yang sedang terjadi. Hal awal yang harus dipahami ialah mereka harus menerima dan sadar akan kenyataan yang terjadi bahwa mereka itu bisa sampai ke Babel karena dosa yang mereka perbuat. Oleh karena mereka melanggar dan tidak taat atas perintah Tuhan, saudara. Mengapa poin ini penting sekali, kesadaran ini? Oleh karena kondisi sulit dan sukar itu seringkali memudahkan banyak orang itu cepat untuk dapat mendengar berita, mendengar informasi ataupun nasihat yang salah. Maka tidak heran dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas bahwa sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tuhan di sini mengingatkan agar bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang tidak enak ini, mereka diharapkan tidak dapat tertipu daya oleh apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu atau juru-juru tenung yang sedang menyampaikan satu harapan atau mimpi yang palsu. Ya, jikalau mereka mengatakan penderitaan yang mereka alami atau bangsa Israel alami itu cuma sementara. Kalau kita perhatikan dengan sesama, kenyataan yang mereka harus alami adalah mereka itu harus hidup bukan 1 atau 2 tahun, tetapi di dalam ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan mereka harus tinggal di tempat itu, di masa pembuangan itu selama 70 tahun. Sungguh waktu yang lama, sungguh waktu yang tidak sebentar, bukan? Poin yang kedua yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi adalah selain mereka harus menerima kenyataan, mereka juga harus tidak menyerah atau jangan menyerah. Kenyataan yang harus diterima harus diresponi dengan satu respon yang nyata. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi yang terjadi, Tuhan memerintahkan agar mereka tidak menyerah dengan cara mulai membangun kehidupan mereka dari awal. Ayat yang kelima dikatakan Tuhan menyuruh mereka untuk membangun rumah. Terjemahan di bagian yang lainnya itu dapat diartikan atau dapat diterjemahkan bangunlah rumah dan hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Tuhan ingin agar mereka tidak menyerah, tetapi melanjutkan hidup dan mempertahankan hidup mereka sebagaimana adanya. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan inginkan bagi setiap orang Israel di masa-masa yang tidak gampang itu. Yang ketiga adalah Tuhan ingin mereka bukan saja menerima kenyataan, bukan saja mereka bersikap tidak menyerah, tetapi juga mereka harus memikirkan masa depan kehidupan mereka. Tuhan tidak ingin bangsa Israel larut dalam kepedihan hingga mereka hidup tanpa harapan. Sebab Tuhan mempunyai satu rancangan, mempunyai satu rencana yang indah bagi orang-orang percaya. Nah, di dalam situasi-situasi yang tidak menentu inilah, Tuhan membimbing mereka untuk tetap dapat membangun rencana masa depan mereka. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melanjutkan kehidupan mereka, melanjutkan keturunan mereka untuk hidup berumah tangga, ya, mempunyai anak dan cucu, dan jumlah mereka semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Dan yang keempat, apa yang mau Tuhan rindukan agar bangsa Israel itu dapat hidup di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat itu? Yang keempat adalah Tuhan ingin mereka tetap bekerja
dan juga dapat berkarya. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dalam ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa selama berada dalam pembuangan di Babilonia, mereka bukan saja harus mempertahankan hidup mereka dengan membangun rumah, meneruskan keluarga, membangun rencana untuk masa depan mereka, tetapi diharapkan juga mereka dapat melakukan sesuatu hal yang baik, memberikan sumbangsih yang positif, sumbangsih yang bermanfaat bukan saja bagi mereka, tetapi juga bagi orang-orang lainnya, bahkan bagi negara ataupun bangsa Babilonia yang menjadi musuh mereka saat itu. Dengan kata lain, perintah ini memberikan dorongan bagi orang Yahudi untuk membangun hubungan dengan orang-orang Babel. Bahkan mengusahakan perdamaian dan kemakmuran. Dan kata shalom di sini digunakan adalah untuk mengupayakan dengan tulus persahabatan dengan orang-orang Babel. Dengan demikian, mereka mulai belajar bukan saja bisa mempertahankan hidup mereka, tetapi mereka juga belajar untuk mengasihi musuh. Mereka belajar untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, menjadi berkat menjadi bagi musuh mereka. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, keempat hal tersebut merupakan perintah ataupun nasihat yang mendasar yang perlu dilakukan seseorang di masa-masa krisis. Namun Tuhan gak berhenti sampai di sini. Sebab kekuatan dan pengharapan terbesar itu bukan sekedar dari semangat seseorang yang kembali terbit ataupun usaha-usaha untuk dapat bertahan hidup. Melainkan kekuatan itu terdapat ketika bangsa Israel itu mau kembali kepada Tuhan. Mau memperhatikan dan mengingat akan janji damai sejahteranya dan senantiasa mencarinya di dalam doa. Dan ini menjadi poin yang kelima. Selain mereka harus bisa menerima kenyataan hidup, mereka harus tidak menyerah, mereka harus membangun rencana dan berkarya dan bekerja. Tetapi yang kelima adalah mereka juga harus mencari dan bersandar penuh kepada Tuhan, karena disitulah letak daripada kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan terbesar terjadi ketika hati dan pikiran kita itu dikuasai oleh Tuhan Allah, bukan? Mengapa demikian? Karena semua orang itu bisa mempertahankan hidup dengan berbagai usaha. Orang bisa saja melewati krisis dengan membangun pekerjaan mereka kembali, merencanakan suatu hal yang baik di masa depan. Tetapi tidak ada satu hal pun yang dapat berguna ketika dia tidak dapat mempertahankan hidupnya dengan pimpinan dan rahmat Tuhan. Orang bisa mempertahankan hidupnya dengan berbagai usaha, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan dirinya dari sukacita dan damai tanpa melalui Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton ataupun mengikuti series dari salah satu series di Netflix. Nah, dalam series ini menarik sekali karena menceritakan tentang asal muasal munculnya para villain atau para musuh-musuh dari superhero yang bernama Batman, Saudara. Nah, ternyata dalam series ini tuh digambarkan para penjahat-penjahat super itu adalah pada awalnya adalah orang-orang yang baik. Di antara mereka ada orang yang di antara mereka itu ada yang bekerja sebagai seorang ilmuwan yang baik, yang tulus mengerjakan sebuah proyek. Ada di antara mereka juga bekerja sebagai seorang sekretaris. Ada di antara mereka juga bekerja sebagai seorang pengusaha. Dan ada beberapa di antara mereka bekerja sebagai seorang pelayan. Namun ketika kenyataan yang terjadi dalam hidup mereka, yaitu mereka dikhianati, dicurangi, dijahati oleh orang-orang lain yang berusaha menghancurkan hidup mereka, membuat mereka itu sangat menderita, membuat mereka itu sengsara. Beberapa di antara tokoh penjahat tersebut pada awalnya, mereka itu harus mengalami penderitaan. Mereka dikhianati, mereka harus dipenjara, bahkan di antara mereka itu harus hidup di jalanan, dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka tidak tinggal diam. Mereka berusaha diri untuk bertahan. Mereka berusaha menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di penjara ketika mereka hidup di penjara.
Beberapa di antara mereka berusaha untuk mencari makanan dengan sisihan-sisihan makanan di jalanan itu. Beberapa di antara mereka berusaha untuk memikirkan planning bagaimana saya bisa kembali lagi bekerja, bisa kembali lagi untuk mempertahankan hidup saya. Dan pada akhirnya mereka pun bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Namun yang menariknya, mereka bangkit bukan menjadi orang yang baik, tetapi justru mereka bangkit menjadi seorang penjahat. Dan saudara yang disayang Tuhan, dalam serial itu saya bisa belajar bahwa ternyata orang-orang tersebut, para penjahat-penjahat tersebut yang mendapatkan apa yang diinginkan selama ini, bukan berarti hidup mereka itu penuh dengan kedamaian. Beberapa di antara mereka ketika mereka berhasil keluar dari penderitaan, bangkit dari kondisi yang tidak enak, justru dalam kondisi yang penuh dengan melimpah, mereka punya uang, punya kekuasaan, punya pengikut dan sebagainya, malah disitulah muncul kecurigaan, tidak ada damai sejahtera, adanya perasaan yang selalu dihantui dengan kegagalan dan seterusnya. Dan maka tidak heran digambarkan dengan jelas dalam serial itu. Para penjahat-penjahat itu adalah orang-orang yang hidup tidak akan pernah damai meskipun mereka punya segalanya. Bapak Ibu rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga yang Tuhan inginkan kepada jemaat ataupun kepada bangsa Israel. Ketika mereka terpuruk dalam penderitaan oleh karena memang pelanggaran yang mereka lakukan, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan mempunyai rancangan, satu rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dalam ayat yang 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu jemaat Yesus Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi, baik pada saat lalu yang dialami oleh bangsa Israel, ataupun juga kita, Tuhan ingin kita mengingat dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada rancangan damai sejahtera yang dinyatakan. Dan damai sejahtera itu dapat kita raih, dapat kita peroleh ketika Anda dan saya bukan saja mengingat akan janjinya, tetapi kita senantiasa dekat dengannya melalui doa. Dan itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dan 14, Tuhan mengingatkan bahwa di tengah-tengah situasi yang terjadi saat hari ini, carilah aku. Dan maka ketika engkau bercari, aku akan didapati. Ketika engkau berseru, maka aku akan mendengar, dan seterusnya. Bapak Ibu percayalah, kekuatan terbesar ketika seseorang mendapatkan persoalan dalam hidup ini, dia dapat kuat adalah ketika dia dapat melekat bersama dengan Tuhan. Dapat hidup di dalam doa. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang pemuda bersama dengan teman-temannya itu mereka pergi untuk hangout ya. Nah, mereka hangout bukan di mall, tetapi mereka hangout itu di sebuah tempat di danau. Mereka ingin menikmati keindahan danau, saudara. Nah, ketika mereka sedang menikmati keindahan danau, dan tiba-tiba di antara mereka itu ngobrol dan berpikir agar mereka itu bisa bukan saja ada di pinggir danau, tetapi mereka bisa naik perahu dan menikmati suasana yang indah di tengah danau itu. Maka salah satu rekan daripada pemuda itu menghubungi salah satu kerabatnya yang juga bekerja sebagai nelayan di danau yang besar itu. Nah, ketika sudah datang dan kemudian beberapa di antara mereka naik ke perahu itu, nah mereka mulai berjalan menuju ke tengah danau untuk menikmati suasana di tengah danau itu. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke tengah danau, sang pemuda ini yang memang secara khusus ditugasi ataupun berfungsi untuk bisa menjaga perlengkapan-perlengkapan yang dia bawa, dia pegang semua perlengkapan itu. Dan saudara, apa yang terjadi ketika di tengah danau itu tiba-tiba terjadi ada gelombang, saudara ya, ketika lagi berjalan dengan kapal kecil yang bisa ditempati 5-10 orang itu, ketika berjalan ada gelombang. Dan si pemuda ini betul-betul ketakutan sekali, ya, ketakutan sekali.
Sedangkan teman-teman yang lain itu sangat sambil tertawa, bercanda satu dengan yang lainnya. Itu sambil ngobrol-ngobrol, sambil ada di antara mereka yang sedang bernyanyi dan sebagainya. Nah, ketika sudah sampai di tengah danau, mereka saling berfoto dan sebagainya. Dan singkatnya ketika mereka pulang, selesai dari tempat itu, mereka ke tepi dan akhirnya mereka pulang. Dalam perjalanan, pemuda ini marah sekali sama teman-temannya. Dia bilang begini, kalian waktu tadi di waktu perjalanan ke tengah danau itu kalian tuh pada senang-senang semuanya. Tahu nggak? Saya itu tuh dari tadi tuh jagain perlengkapan kita. Ya, saya jagain kamera kita supaya tuh nggak jatuh. Kamu tahu nggak? Itu kan gelombangnya besar sekali waktu lagi kita sedang menuju ke tengah danau itu. Nah, beberapa di antara teman-teman itu pada bingung, kenapa kau harus takut? Ya takutlah nanti kalau misalnya semakin goyang-goyang begini kita bisa jatuh. Nanti kalau kecebur gimana? Nggak lucu kan? Kita semuanya bisa celaka semuanya. Tiba-tiba salah satu rekan dari pemuda itu berkata, ngapain kamu harus takut? Ya harus takutlah. Kita patut takut di tengah-tengah situasi yang saat itu antara kita selamat atau enggak. Nah, salah satu rekan pemuda berkata demikian, kita nggak perlu takut. Lo kenapa nggak takut? Iya, kan ada si bapaknya tuh, si tukang perahunya itu. Iya, tukang perahu. Tapi tetap aja perahu itu bisa terhempas ombak, nanti bisa jatuh. Terus kemudian salah satu rekannya berkata, ya kita nggak usah takut lah, karena jujur saja yang memegang kendali, dia bilang gitu, yang memegang kendali atas perahu itu bukan kamu kan? Kalau kamu yang memegang kendali, mungkin kami takut. Kenapa? Karena kamu takut. Tapi kami percaya dan kami tetap bersukacita karena yang memegang kendali itu adalah tukang perahu yang sudah punya pengalaman, yang sudah ahli dalam mengendalikan perahu itu. Dan kamu tahu nggak? Waktu lagi menuju ke tengah itu, si tukang perahu ini berkata, ya sama setiap kita, ini nanti waktu lagi dalam perjalanan ke sana nanti akan ada gelombang ya. Jadi mohon tetap aja berpegangan. Kamu sih yang nggak dengar. Nah, saudara, ketika mendengar itu pemuda itu berkata, oh iya ya, ternyata saya salah juga. Seringkali kita juga demikian, bukan, Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Kita kerap kali kita takut akan apa yang terjadi di tengah-tengah situasi yang terjadi. Tapi sadar atau nggak sadar, kita tuh sebenarnya ada dalam satu perahu yang sama. Perahu di mana Tuhan itu ada bersama dengan kita. Namun seringkali kita merasa takut, kita merasa gelisah, kita merasa gusar. Oleh karena kita tidak dekat dengan sang perahu itu, sang pengemudi perahu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sedang kita alami hari ini adalah situasi yang sulit. Sudah tentu kita memang harus menerima kenyataan. Sudah tentu kita diharapkan tidak menyerah. Sudah tentu, saudara, kita harus memikirkan atau merencanakan masa depan yang baik. Ataupun kita berusaha untuk berkontribusi positif. Semuanya itu penting. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengajak setiap kita untuk dekat padanya melalui doa. Karena disinilah sumber kekuatan kita yang senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita. Karena ketika kita berdoa, kita berada dekat kepada sang nahkoda atau yang mengatur kendali perahu dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita carilah Tuhan. Dia senantiasa hadir di tengah-tengah hidup Anda. Dan disitulah sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan seringkali kami takut, kami seringkali gelisah. Segala upaya kami lakukan untuk mengatasi ketakutan, kegelisahan kami, khususnya di masa-masa sulit saat hari ini. Kami tahu Tuhan, kami harus menerima kenyataan. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus berdiri. Kami harus tidak menyerah menghadapi situasi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus merancangkan planning masa depan kami. Dan bahkan kami harus tetap berkarya dan dapat berkontribusi di tengah-tengah situasi yang sulit ini.
Tetapi di balik semuanya itu Tuhan menginginkan agar setiap kami untuk dapat melekat kepada Engkau. Karena sia-sialah usaha yang kami berikan, sia-sialah segala sesuatu yang kami kerjakan tanpa kami dekat kepada Engkau. Karena dengan kami dekat kepada Engkau, disitulah sumber kekuatan, disitulah kekuatan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah setiap kami dan berkatilah agar kami dapat melihat kepada Engkau rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman yang kita dengarkan begitu indah. Biarlah setiap kita memegang kebenaran firman yang kita dengarkan hari ini, dengan setia berdoa, berserah dan selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita katakan, Dia hanya sejauh doa. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian ini. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, saya undang setiap kita untuk berdiri bersama-sama dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melingkupi setiap engkau, mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah doa kita telah selesai dan silakan kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Turn your eyes upon Jesus.